Selamat pagi, siang, sore siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, terutama kelas 11 ya. Kita melanjutkan materi harmoni sosial. Namun sebelum itu, saya ingin menjawab pertanyaan dari yang ada di kolom komentar video prinsip harmoni sosial ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Najwa kelas 11/7 dan Nelly juga di kelas yang sama ya. Saya harap lebih banyak pertanyaan begini ya, karena memang dari sinilah interaksi pembelajaran yang interaktif. Jadi saya tahu gitu apa yang kalian pikirkan tentang materi tersebut. Sebenarnya bisa lebih baik begitu, meskipun memang tidak bisa tercover semua ya. Semoga ke depan kita bisa punya waktu lebih untuk diskusi lebih jauh ya, seperti sebelum-sebelumnya ketika pembelajaran offline. Nah, pertanyaan dari Najwa adalah mobilitas sosial ya. Dalam menciptakan, di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa dalam harmoni sosial dapat tercipta lebih cepat jika mobilitas sosialnya lebih sedikit. Mobilitas sosial individu dalam kelompok sosial itu lebih sedikit. Nah, Najwa ini berusaha merespon itu ya. Sebuah kelompok itu jarang melakukan mobilitas sosial, semakin cepat integrasi sosialnya tercipta. Contohnya, satu RW sering bepergian dan jarang ketemu, maka integrasinya akan tumbuh dengan lebih lambat. Ya begitu ya. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu, dan secara teori sosiologi memang begitu ya. Tapi Pak, biasanya dalam satu RT itu kan pastinya ada komunikasi lewat teknologi seperti HP, dan dari situ juga akhirnya mereka berkomunikasi tentang segala hal yang ada di RT tersebut. Dan mereka juga tetap memiliki hubungan yang harmonis sekalipun tidak terjadi komunikasi dan tatap muka. Apakah itu juga dapat disebut dengan integrasi sosial? Iya, itu disebut integrasi sosial, tapi tidak akan lebih solid, tidak akan lebih cepat pertumbuhan integrasi sosialnya jika teknologi diimbangi dengan ketemu fisik secara langsung. Jadi teknologi sebagai komplement aja, sebagai pelengkap saja, agar janjiannya lebih akurat, agar janjiannya lebih fleksibel gitu ya, agar janjiannya itu lebih cepat tersampaikan di saat itu juga gitu ya. Jadi teknologi hanya sebagai komplement, sebagai pembantu saja. Di dalam sosiologi itu pertemuan fisik itu lebih mengikat secara emosional dan sosial daripada pertemuan virtual. Seperti kita ini pembelajaran sekarang, sebagai guru sosiologi saya menyadari bahwa pembelajaran ini tentu tidak lebih efektif dari pembelajaran saya ada di kelas langsung bersama kalian, dan saya rasa kalian sepakat dengan itu. Jadi teknologi itu hanya membantu saja, tidak bisa menggantikan interaksi secara fisik. Nah, bayangkan saja misalnya ketua RW kalian atau ketua RT kalian sering ada di luar kota dan menemui kalian secara Zoom meeting saja atau hanya melalui grup WhatsApp saja. Informasinya memang tersampaikan, tapi apakah kedekatannya bisa lebih cepat akrab dibanding dengan yang sehari-hari bisa nongkrong bareng di warkop di komplek kalian atau di kampung kalian? Kan tidak gitu ya. Jadi secara teori mobilitas yang jauh, meskipun sudah ada jembatan komunikasi yang cukup canggih seperti sekarang ini, tetap tidak menggantikan cepatnya harmoni sosial dapat terjadi ketika bertatap secara langsung. Dan seringkali, apalagi kalau misalnya melalui grup WhatsApp ya, seringkali terjadi kesalahpahaman yang sebenarnya tidak mungkin terjadi jika bertemu secara langsung gitu kan. Jadi media komunikasi itu memang canggih, tapi tetap tidak bisa menghilangkan distorsi informasi ya, atau pengurangan informasi, atau pengurangan feel dalam interaksi yang dilakukan secara langsung gitu kan. Makanya sering salah paham, dibahas di grup salah paham, tapi pas ketemu langsung sebenarnya baik-baik aja gitu kan. Nah, itu yang terjadi Najwa ya. Jadi komunikasi digital tuh hanya membantu saja tapi tidak menggantikan. Jadi tetap kalau mobilitasnya tinggi, meskipun intens berkomunikasi secara digital, tetap akan kalah solid, akan kalah harmonis dengan yang sering ketemu langsung begitu ya. Nah, yang kedua dari Nelly ya. Nelly bertanya, sebuah kelompok yang sudah terjadi integrasi akan terganggu atau terpecah belah jika ada salah satu anggota yang toksik dalam hubungan. Ya tentu saja ya, anggota yang toksik ya. Tapi secara sosiologis, jika kelompok tersebut didominasi oleh orang-orang yang tidak toksik, katakanlah ya, kita pakai terminologi toksik ini ya, maka yang toksik itu kemungkinannya cuma dua yang akan dia lakukan.
satu, dia akan beradaptasi menjadi tidak toksik, atau dua, dia akan dikucilkan atau dia akan meninggalkan kelompok sosial itu gitu kan. Jadi kemungkinan cuma dua itu. Nah, makanya tetaplah jadi orang baik sehingga orang lain terpengaruh juga menjadi orang baik, sehingga tetaplah menjadi orang kebanyakan yang baik daripada ikut orang yang tidak baik atau yang toksik gitu ya. Jadi secara sosiologis satu orang toksik itu bisa ikut menjadi baik jika sistemnya memaksa kebanyakan orangnya dengan aturannya memaksa dia menjadi baik gitu. Kalau tidak, maka dia akan dikucilkan atau dia meninggalkan kelompok sosial itu sendiri. Jadi kalau kalian punya geng, punya kelompok belajar, ya konsisten aja belajar. Yang akan bergabung ke kalian kan yang niat-niat belajar aja. Ketika mau rusuh tapi mayoritas sebenarnya mau fokus belajar, ya yang rusuh akan pergi sendiri atau dia mau beradaptasi untuk ikutan belajar. Jadi begitu, Nelly ya. Jadi apakah, kalau pertanyaannya apakah dapat terganggu? Ya terganggu. Tapi apakah dapat merubah kelompok yang mayoritas sudah terintegrasi ini? Saya tidak cukup yakin kalau yang merusak hanya minoritas atau sebagian kecil. Kecuali dia mampu menghasut yang lain. Nah, itu memungkinkan saja. Makanya jangan mudah terhasut ke hal-hal yang tidak baik. Jadi tetap teguh pada hal-hal yang baik, yang positif, yang berbasis proses. Jangan mudah menyerah dengan kebaikan ya. Tetap kita harus bertahan dengan kebaikan. Jangan mudah menyerah dengan kebaikan. Itu. Nah, oke, berikutnya kita akan lanjut ya kepada penugasan saja, karena kita sudah mau selesai ya, pertengahan Mei kayaknya sudah ujian. Sedangkan saya punya project yang saya rasa cukup menyenangkan untuk dikerjakan, yaitu project harmoni sosial, tapi kita tuntaskan dulu materinya ya. Jadi tugasnya hari ini adalah, kan ini ada upaya membangun harmoni sosial, yang menurut saya upaya-upaya ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, kalian saya rasa sudah mengerti gitu ya. Jadi tugasnya adalah silakan kalian menjabarkan contoh dari setiap poin-poin ini, dari 1 sampai 9 dan 1 sampai 8. Memberikan contoh, ditulis langsung di modulnya ya. Jadi modulnya tuh banyak coretannya. Jadi jangan ditulis di lembaran kosongnya, tapi silakan aja ditumpuk-tumpuk di sebelah modulnya, nggak apa-apa. Jadi menyikapi perbedaan secara positif, contohnya apa? Memiliki sikap akomodatif. Kalau kalian tidak tahu akomodatif itu apa, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tapi boleh kalian definisikan saja tanpa contoh juga tidak apa-apa. Berjiwa heterogen dan menghargai HAM. Paling nggak kalian beri singkatan, HAM ini apa yang kalian ketahui gitu ya. Terus heterogen itu apa? Jadi paling tidak ada coretan definisi atau contoh di setiap poinnya, dari 1 sampai 9 ya, menjaga penegakan hukum, dan 1 sampai 8. Setelah itu asesmen singkatnya juga dikerjakan. Nah, satu lembar ini difoto terus dikumpulkan di link seperti biasanya. Itu saja penugasannya hari ini. Saya rasa dilakukan secara individu, tapi boleh berdiskusi ya. Pengerjaan soalnya juga boleh berdiskusi. Dan ini hanya ada 3. Jadi satu soal benar itu poinnya adalah berapa ya? 100 bagi 3 ya. 32 ya, berarti ya 33. Jadi 33. Jadi kalau benar 1 nilainya 33 untuk asesmennya aja ya. Benar 2 berarti 66, benar 3 berarti 100 gitu ya. Oh, benar 3 99 ya, berarti ya nilai tertingginya 99 untuk asesmennya. Nah, untuk penugasan ini semuanya lengkap, komplit, maka ya 100. Nanti saya cek satu-satu di linknya masing-masing seperti biasanya. Dan saya masukkan sebagai penilaian penugasan. Itu saja, saya rasa cukup. Selamat mengerjakan. Minggu depan saya akan mulai menjelaskan proyek untuk akhir, tugas penugasan akhir yang harusnya menyenangkan. Bisa sekilas kalian baca-baca di modulnya kira-kira panduannya seperti apa sebelum saya jelaskan di video berikutnya. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.